Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga di Jemaat Surya Wona ini pada hari ini Kamis 13 Januari 2022. Dan sebelum kita mau sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur kepada malam hari ini setiap kami bisa bersatu hati berkumpul kembali secara online dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya seberapapun anak-anakmu, hamba-hambamu yang menyaksikan tergabung dalam kebaktian rumah tangga secara online ini, kami percaya Kau menyertai kami, menutup bungkus kami, mengurapi setiap kami, biarlah apapun yang kami dengar, kami lihat itu menjadi berkat buat setiap kami, membangun setiap kami, dan biarlah semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama saja. Tapi hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, beri kerendahan hati, perlindungan firman-Mu, yang apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat buat setiap jemaat yang mendengarkan dan menyaksikannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, KRT kita pada malam hari ini saya ambil dari salah satu ayat bacaan di Puji dan Janji pada hari ini Kamis 13 Januari 2022. Itu saya pilih dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi Roma 15, kita mulai saja dari ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan buat setiap kita sekalian. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6. Judul perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi dasar dari perenungan KRT kita pada malam hari ini. Jadi dari perikop Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6 ini ada beberapa poin yang kita bisa renungkan, yang kita bisa ingat, bahwa yang pertama di sini dikatakan, yang perlu kita tahu bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sekali lagi, poin yang pertama dari perikop yang kita baca hari ini, poin yang pertama kita ingatkan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saya percaya ini berbicara tentang banyak sisi kehidupan ya, bukan hanya secara ekonomi, mungkin memang benar-benar kuat secara fisik, mungkin juga kuat secara mental, psikologis, atau mungkin kuat secara apapun ya. Jadi saya percaya kalimat ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, itu berbicara banyak sisi kehidupan kita. Poin yang kedua dari bacaan kita hari ini, bahwa jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi kesenangan sesama kita juga untuk membangunnya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara buka di kitab lain dari kitab Filipi 2 ayat 4, yang mungkin maknanya hampir sama, demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi poin yang kedua, kita diingatkan jangan hanya mencari kesenangan sendiri, tapi ingat kesenangan sesama kita juga untuk membangun, sama-sama bangun. Dan Filipi 2 ayat 4 tadi dikatakan janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita ingat, yang kita ingatkan lagi dari perikop ini, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi supaya kita teguh berpegang pada pengharapan kita. Apa pengharapan kita? Ya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu pengharapan kita, dasar iman kita, bahwa Dialah satu-satunya juru selamat. Oh, Dia akan datang kembali mengangkat kita semua ke surga, dan Dia akan menjamin keselamatan buat kita. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, Dialah pengharapan kita. Ya, poin yang keempat, supaya kita dikaruniakan kerukunan sesuai kehendak Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, poin yang keempat yang bisa kita tangkap, kita diingatkan selalu melalui perikop ini, bahwa
supaya kita dikaruniai dengan kerukunan. Kerukunan. Saya mau garis bawahi kata kerukunan di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kerukunan ini penting ya? Mengapa rukun itu penting? Kenapa? Karena kalau kita ingat di kitab Mazmur di pasal 133 ayat 3, itu Mazmur 133 itu cuma ada 3 ayat ya. Itu berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Nah, bahkan di ayat yang ketiga di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga itu dikatakan di mana ada persaudaraan yang rukun, dikatakan berkat diperintahkan tercurah. Jadi Mazmur 133 jelas mengatakan di mana ada kehidupan yang rukun, di mana ada persaudaraan yang rukun, di mana ada persekutuan yang rukun. Ayat firman Tuhan mengatakan berkat itu diperintahkan tercurah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati dalam banyak hal kehidupan kita, salah satu syaratnya adalah kita hidup rukun. Makanya kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, dan itu menjadi kitab yang kita baca hari ini, kitab Roma, supaya jemaat-jemaat di Roma, orang yang percaya pada Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus di Roma, mereka tetap rukun, saling membangun, saling memperhatikan kepentingan sesama, saling jadi yang lemah, yang kuat menolong yang lemah, gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya kerukunan itu ada. Karena sekali lagi, di mana ada kerukunan, berkat diperintahkan tercurah ke sana. Itu firman Tuhan. Ya, kita tahu ya, kalau keluarga saja ya, kalau sebuah keluarga tidak rukun, apa yang akan terjadi? Ya, lama-lama keluarga itu akan pecah. Kalau sudah pecah ya udah, uang akan habis, rumah hilang, gitu. Banyak kita dengar. Atau apa kalau jemaat, sebuah jemaat, sebuah gereja gitu tidak rukun, apa yang terjadi? Ya lama-lama akhirnya pecah. Akhirnya yang harusnya kita memberitakan kasih, memberitakan Injil, menjadi berkat bagi banyak orang, justru sebaliknya kita ribut sendiri di dalam jemaat sendiri, pecah. Kita bikin gereja A, gereja B, gereja C, karena tidak ada kerukunan. Jadi jangan berpikir kita justru diberkati, berkat melimpah, pelayanan kita maju kalau kita rukun saja, tidak gitu. Atau kalau skup yang lebih besar, kalau sebuah bangsa atau sebuah negara tidak rukun, jangan berpikir negara menjadi sebuah negara yang maju. Karena jelas firman Tuhan mengatakan berkat itu diperintahkan tercurah kepada persaudaraan yang rukun, kepada persekutuan yang rukun. Karena kalau rukun berkat tercurah, tapi kalau sebaliknya kita tidak ada rukun, itu habis, apa sih akan habis? Harta akan habis, bahkan kita akan benci satu sama lain, bahkan justru setan, justru iblis yang mencari keuntungan kalau kita tidak rukun. Karena itu mengapa salah satu penekanan dari tulisan Paulus kepada jemaat Roma yang perlu saya garis bawahi di sini adalah supaya kita dikaruniakan kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bapak Saudara, memang selalu ada dalam sebuah persekutuan atau jemaat itu, bahkan dalam sebuah keluarga ya pasti ada selalu gesekan-gesekan, bukan adik sama kakak aja sering ini, suami sama istri gitu ya, apalagi di sebuah jemaat gitu ya, banyak orang, sebuah negara apalagi, gesekan-gesekan selalu ada. Tapi bagaimana kita merespon gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan itu supaya kerukunan tetap ada. Maka ayat firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalaupun ada gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan dalam sebuah persekutuan, sebuah jemaat, biarlah hal itu membuat setiap kita semakin tajam, semakin dewasa, semakin semakin berhikmat, bijaksana. Jadi kita semakin dibangun dengan adanya gesekan-gesekan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita untuk menjaga kerukunan itu kita hendaknya rajin bercermin, rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari itu kita pakai sebagai cermin. Kita tahu tujuan cermin itu apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuan cermin itu adalah supaya kita bisa melihat kekurangan kita apa gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara setiap pagi sebelum berangkat kerja, sebelum keluar, pasti kita bercermin untuk minimal sisir lihat posisi rambut kita. Atau yang ibu-ibu lebih ini lagi pakai make up, pupur, atau lipstick. Kita perlu cermin. Jadi tujuan cermin itu supaya kita bisa melihat kekurangan diri kita, kekurangan wajah kita, di mananya yang perlu di lipstickin, di mananya yang perlu disisirin. Sama firman Tuhan itu harus kita pakai sebagai cermin dalam kehidupan kita.
Jadi ketika kita membaca, kita harus rendah hati, harus lemah lembut, harus memperhatikan kepentingan orang lain, harus memikirkan kesenangan orang lain, harus juga mengendalikan diri. Pertanyaannya adalah ketika kita baca firman itu, apakah itu benar-benar sudah menjadi cermin bagi kehidupan kita? Sudahkah kita bisa mengendalikan lidah kita, supaya lidah yang keluar, supaya omongan yang keluar dari mulut kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang, tidak melukai perasaan orang? Atau sudahkah kita betul-betul kata lemah lembut, karena firman Tuhan bilang hendaklah kamu lemah lembut? Apakah kita benar-benar sudah lemah lembut, atau justru selama ini secara kita tidak sadari omongan kita terlalu kasar buat orang dan kita tidak sadar? Atau mungkin kita tidak sadari kita selama ini kita bilang diri kita pelayanan, tapi sebenarnya kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri saja. Padahal firman Tuhan jelas katakan janganlah hanya kamu memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, untuk kita bisa rukun gunakan firman Tuhan, ingatlah selalu firman Tuhan sebagai cermin dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian, poin terakhir, poin yang kelima yang kita baca dari perikop ini adalah sehingga dengan demikian kita bisa satu hati dan satu suara, supaya kita bisa memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur kita punya Alkitab yang adalah firman Allah yang kita bisa baca setiap hari, renungan setiap hari, kita gumuli setiap hari. Dan sekali lagi penekanan saya, jadikan itu cermin dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai suatu hari, sebelum kita mulai aktivitas kita di hari ini, mari kita baca firman Tuhan. Biarlah itu jadi cermin. Kita berkaca, oh ya, saya sepertinya sering kasar sama orang. Oh ya, selama ini sepertinya saya hanya memberikan kepentingan diri saya sendiri. Oh ya, sepertinya saya kurang lemah lembut. Oh ya, sepertinya saya kurang murah hati. Oh ya, sepertinya saya banyak hal. Karena Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kerukunan itu baru bisa terjadi, tercipta dalam sebuah persaudaraan tersebut. Sekali lagi, di mana ada persaudaraan yang rukun, firman Tuhan katakan berkat diperintahkan tercurah kepada persekutuan yang rukun. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat Surya Bonda, mari hidup rukun. Kalaupun ada gesek-gesekan dengan satu dua orang, mari kita responi dengan positif, respon dengan dewasa. Biarlah semua itu membuat kita semakin dewasa hari lepas hari dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan yang bisa saya bagikan pada KRT malam hari ini. Biarlah ini jadi berkat buat setiap kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami terima pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup rukun sebagai sebuah jemaat dalam sebuah persekutuan persaudaraan. Karena di mana ada kerukunan, firman Tuhan katakan kesana berkat dicurahkan kepada persekutuan persaudaraan ini. Karena itu doa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Surabaya ini. Kalau Engkau sudah mulai yang baik untuk jemaat ini, kami percaya Engkau juga menyertainya, Kau melindungi, Kau menjaganya. Biarlah karunia kerukunan itu Kau curahkan atas jemaat Surabaya ini Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin memecah belah, mengadu domba antara satu sama lain di jemaat ini, kami mau tolak kuasanya, kami hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera berkat-Mu tercurah melimpah atas jemaat Surabaya ini. Dan biarlah jemaat Surabaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Biarlah di jemaat ini kami selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dan kami percaya ketika meninggikan dan memuji menyembah Yesus, Engkau berjanji akan menarik banyak jiwa datang kepada. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami juga bisa tuang hati untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul sakit penyakit, bergumul pekerjaan, bergumul ekonomi, bergumul tentang keluarga, apapun itu Tuhan, kami percaya Kau Allah yang mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, tilik nyatakan, selidiki setiap pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli segala pergumulan permasalahan hidup kami. Dan kami percaya lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan, Bapa akan bukakan jalan bagi kami. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Kau sungguh sangat mengasihi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu. Ampuni hamba kalau tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan dan sempurnakan semuanya ini. Beri setiap kami kekuatan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami kekuatan untuk setia sampai akhir.
Terima kasih Bapak, terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami terima pada KRT malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.